Polda Sumatera Barat menghentikan penyidikan kasus penipuan tanah yang melibatkan kaum mabut. Sebelumnya, Yusuf dan Yasri ditetapkan sebagai tersangka. Dengan penerbitan SP3 tersebut, maka kaum mabut mengklaim jika mereka tak melakukan penipuan. 5 tahun lalu, kasus tanah kaum mabut ini menghebohkan Sumatera Barat. Pasalnya, Lehar, sang mama kepala waris, mengklaim ratusan hektar tanah yang berada di 3 kecamatan, Kuranji, Koto Tangah, dan Nanggalo adalah milik kaumnya. Akibat pengakuan tersebut, beberapa bank di Padang menolak pengajuan kredit nasabah yang mengagunkan tanahnya. Padahal tanah yang diklaim tersebut telah memiliki sertifikat yang sah dan telah dibangun pemiliknya, mulai dari perumahan, sekolah, kampus, hingga kantor pemerintahan. Bosan dengan kinerja pemerintah yang tak becus mengawasi proyek pembangunan, warga di Kenagarian Balaaya, Kabupaten Padang Pariaman, menanam batang pisang di jalan yang berlobang. Selain itu, warga juga menjadikan lobang jalan itu sebagai kolam pemancingan. Jalan yang menghubungkan Pariaman dengan Sicincin ini sebulan lalu diperbaiki pemerintah dengan cara membongkar badan jalan yang retak dan berlobang. Namun pengerjaannya tak dilanjutkan dan dibiarkan terbengkalai. Akibatnya, lobang jalan tersebut membahayakan pengendara dan menyebabkan kecelakaan. Kemarahan warga memuncak setelah seorang perantau asal nagari itu tewas dalam kecelakaan tunggal karena sepeda motornya terperosok. Sejatinya, pemerintah Kabupaten Padang Pariaman harus mengawasi pekerjaan yang dilakukan kontraktor agar tak menimbulkan kerugian warga. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, daerah Gerabak Data di Kabupaten Solok dihantam banjir bandang yang diakibatkan oleh meluapnya Sungai Batang Simanang-Manang dan Sungai Batang Kadi. Meski tak menimbulkan korban jiwa, namun banjir bandang ini merusak 5 rumah warga dan puluhan hektar sawah. Gerabak Data merupakan sebuah daerah terpencil di selatan Kabupaten Solok. Daerah ini terletak di ketinggian lebih dari 600 meter dan berada di tengah hutan belantara. Banjir bandang merupakan indikator kuat terjadinya deforestasi di hulu Sungai Batang Simanang-Manang dan Sungai Batang Kadi. Untuk kesekian kalinya, penertiban pedagang kaki lima di Pantai Padang berujung ricuh. Dalam penertiban yang dilakukan awal minggu ini, seorang petugas Satpol PP mengalami luka dan kaca mobil petugas pecah. Pedagang kaki lima tak mau menaati aturan bibir pantai harus bebas dari pedagang karena pemerintah telah menyediakan lapak-lapak pedagang di seberang jalan samudra. Hasil temuan di lapangan, lapak yang diperuntukkan tersebut disewakan ke pihak lain dan pedagang kembali berjualan di bibir pantai. Alasannya, sebagai warga setempat, mereka sah-sah saja mengais rezeki di tanah kelahirannya. Berbeda dengan daerah lain yang menyelenggarakan upacara Hari Ulang Tahun Kemerdekaan di pusat kota, pemerintah Kabupaten Solok justru melaksanakannya di puncak Gunung Talang. Upacara ini dipimpin oleh Bupati. Selain kepala dinas, anggota DPRD, camat, wali nagari, dan pelajar, upacara tersebut juga dihadiri oleh ribuan pendaki gunung dari beberapa daerah di Sumatera Barat dan provinsi tetangga. Meski berada di ketinggian lebih dari 2.000 meter di atas permukaan laut, upacara Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia tetap dilaksanakan sesuai aturan. Bendera dikibarkan oleh anggota Paskibra dengan seragam lengkapnya. Menurut Bupati, dipilihnya puncak Gunung Talang sebagai lokasi upacara 17 Agustus merupakan upaya untuk mempromosikan keindahan Kabupaten Solok, sekaligus menghadirkan suasana yang berbeda dengan upacara sebelumnya.